Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi 4 menteri. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, semoga Mr. Roberto dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Dewa Siwa, dan juga tentunya para anggota Avengers tetap melindungi Mr. Roberto dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau guys ada apa-apa dengan Mr. Roberto karena niatnya itu loh tulus banget. Sekaligus meninjau implementasi konsep pokok annual. Beliau sampai puasa Senin Kemis nggak makan apa-apa sampai bibirnya hitam guys. Itu menunjukkan luar biasa, tirakatnya tinggi guys. Jadi teman-teman stop menghujat ya. Erlangga juga terlihat berinteraksi dengan pelaku usaha Sampai bibirnya hitam itu karena bukan merokok tapi karena puasa Senin Kemisnya, puasa Daudnya itu kuat untuk menerakati Valen juara 1. Masya Allah, tabarakallah. Hanya orang-orang yang memang benar-benar yang punya ilmu tinggi yang bisa seperti itu guys. Kayak kita kayak begini guys, kita nggak ada apa-apanya dengan Mr. Roberto. Ilmunya ilmu tinggi gitu loh. Juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, Ya kita Allah, sedang menunjuk Masya Allah, tabarakallah. kegiatan. Banyak orang-orang mengatakan gelap lah, emasnya imitasi. Kata siapa imitasi? Kami bersama Teman-teman belum pernah lihat DKI Jakarta mendorong untuk itu emasnya digadekan di pegadaian loh guys, dan ini akan disiapkan digunakan untuk melawan jin goib. Padahal jin goibnya sudah selesai, dia masih melawan secara langsung, mengumpulkan massa dan juga akan didukung Avengers guys untuk melawan di jin. bidang IT, sehingga kalau dia bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah itu semuanya ada di mall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, astagfirullah. Mencapai 80%, bahkan sejumlah retail memberikan tambahan diskon 25% cashback 10% Saya istighfar terus. untuk menarik minat pembeli. Hanya soal belanja, Lagi saya. juga mendorong mall menjadi tempat Saya istighfar guys, Masya Allah, tabarakallah. Kok ada orang baik kayak gitu guys? masyarakat diharapkan tetap bisa bekerja Halo. sambil menikmati waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Sebentar guys ya. Bina Indonesia Great Sale 2025 akan terus berlangsung hingga 4 Januari 2025 mendatang. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mas, soalnya kurang kenceng mas itunya mas. Oke, siap, thank you. Nyebutkan ini saya nyebut guys dan sebagainya sampai saya apa ya guys? Ya? Ya. Ya, baik pemirsa, dengan breakdown informasi tadi. Ya, baik pemirsa, dengan breakdown informasi tadi menutup perjumpaan kita. Akhir kata saya Puncak Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat siang dan selamat beristirahat. Sebentar guys, saya acting dulu guys, ini guys pura-pura ngetik dulu guys, jangan ganggu saya dulu guys, sebentar. Oke, sudah. Oke, jadi begini guys ya, saya mau klarifikasi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya yang mungkin selama ini salah miscommunication, bukannya apa-apa guys. Jadi yang pertama perlu saya informasikan terkait mengenai kehadiran dan juga munculnya Mr. Roberto. Mr. Roberto adalah merupakan makhluk yang memang dikirim oleh Avengers guys, memang di detik-detik terakhir untuk bisa membantu kita semuanya untuk memenangkan program ini. Kalau teman-teman mengatakan bahwa Mr. Roberto menghilang, kata siapa yang menghilang? Coba temukan dengan saya, kata siapa beliau menghilang? Beliau tidak menghilang. Beliau sudah melakukan program-program khusus, program-program lanjutan ya, melawan apa namanya ketidakadilan dan juga kemungkaran yang ada di dunia virtual gift guys. Jadi beliau mengikuti program khusus yang memang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebentar dulu.
Nah, saya menyambung kembali teman-teman semuanya. Jadi memang Mr. Roberto di awal memang ditugaskan untuk MBG guys, tapi karena memang Presiden Prabowo Subianto melihat bahwasanya Valen perlu adanya peningkatan, maka dialihkan guys ke sana. BNNP menggandeng PT Membantu Avengers untuk membantu Valen untuk menjadi juara satu. Tapi ya perlu saya informasikan ke teman-teman semuanya. Ini maaf ya teman-teman, jangan bercanda ya. Ini serius ya, jangan ketawa-ketawa ya guys. Saya tidak suka teman-teman pada saat saya serius diketawain semacam seperti ini. Jadi di lokasi. Dari hasil tes cepat tersebut, petugas mengidentifikasi 4 orang pengemudi berinisial S, A, D, dan A. Jadi begini guys, jadi beliau ditugaskan langsung ya oleh Presiden Prabowo Subianto secara pribadi untuk membantu Valen guys, dan melakukan meeting-meeting lanjutan dengan Avengers, karena di Konoha ini memang ada Avengers Konoha guys. Kalau di Wakanda ada Avengers juga, tapi yang di Konoha ini kebetulan ini sebenarnya A1 guys ya, karena saya pembaca berita A1 ya guys ya. Jadi kebetulan beliau adalah merupakan Black Panther. Jadi yang melindungi kita selama ini ya Mr. Roberto, Black Panther. Black hitam, Panther garong, jadi hitam-hitam garong gitu guys. Jadi beliau itu memang benar-benar membantu sebenarnya guys, cuma teman-teman aja nggak melek. Tapi karena memang beliau nggak pernah cuap-cuap, nggak pernah kayak semacam kayak foto validasi. Avengers guys, ini Avengers, ini bukan sultan-sultanan, ini Avengers. Namanya Avengers itu ya tidak perlu, langit nggak perlu menunjukkan dirinya tinggi. Jadi Mr. Roberto ini menggadaikan emasnya, perhiasannya dikumpulkan dari jarahan melawan beberapa anggota Avengers lainnya. Jarahan-jarahan itu, emas perhiasan itu kan hasil jarahan guys. Jarahan-jarahan tadi dimasukkan ke pegadaian untuk sebagai modal secara personal untuk membantu Valen guys. Tapi dananya masih ke pending, kayaknya masih di pending di bea cukai, jadi nggak bisa langsung keluar. Itu makanya jadi kendala. Tolong teman-teman bea cukai yang tahu ini tolong di tag secara langsung dana modalnya Mr. Roberto kenapa nggak bisa turun begitu ya, karena ke pending di bea cukai guys, karena dianggap ilegal gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan bersama-sama guys, beliau bisa melewati masa-masa berat ini, karena saya tahu beliau orang baik. Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Selain Masya Allah, tabarakallah. Mr. Roberto, saya selalu mendoakan beliau dalam keselamatan. Narkotika saat berisiko menyebabkan kecelakaan fatal di jalan raya maupun saat proses penyeberangan laut. Ya Allah. Musim-musim ini teman-teman, narkoba yang saya bacakan ini barusan teman-teman, ini ada ambil alihnya dari Mr. Roberto, karena beliau kan memang melindungi guys ya warga Surabaya sekitarnya, Jawa Timur ya teman-teman. Cuma ya memang karena misi rahasia ya teman-teman harus paham untuk masalah hal itu. Jadi tidak bisa teman-teman dikeluarkan ini, karena kebetulan sudah mendekati, saya sudah jengah ya teman-teman ya, menjelek-jelekan Mr. Roberto. Apa tuh Mr. Roberto gitu ya, Dabrus atau apa sebagainya, bukan Gedabrus ya. Memang beliau ini kan speak up ya, public speaker beliau ini, jadi ya wajar guys kok seperti itu guys. Ya Allah, orang-orang kok jahat ya guys. Sudah cucu CEO dijelek-jelekan, cucu CEO dijelek-jelekan, sekarang Mr. Roberto dijelek-jelekan ya. Itu cucu CEO loh guys, CEO Laguna, Anda jelek-jelekan seperti itu. Maksud Anda apa? Kita sebagai timnya Valen ya harus mengakui dong, tidak bisa seperti ini ya. Itu cucu CEO. Terus kemudian sekarang beralih ke Mr. Roberto. Mr. Roberto merupakan anggota Avengers, dijelek-jelekkan. Ya memang saya pendukungnya Valen, tapi saya harus realistis guys. Dia orang baik, Mr. Roberto itu. Bibirnya saja umat kami itu membaca istighfar terus guys, istighfar kepada Allah. Gak bisa ngomong saya. Pihak kepolisian menegaskan kegiatan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menekan angka kecelakaan akibat human error. Harapannya pelayanan angkutan libur Nataru berjalan aman dan lancar. Ada yang unik dan menarik dari posko pelayanan Nataru di terminal. Tolonglah guys, yang ini ya, ini serius guys, jangan dibuat guyonan ya guys. Ini misi rahasia, nggak semua orang bisa seperti itu. Saya pribadi saja nggak bisa seperti Mr. Roberto. Puasa Senin Kemis, puasa Daud dilakukan, terus merelakan emas jarahannya untuk digadaikan di Pegadaian mendukung Valen. Kekuatan orasi public speakingnya luar biasa, berhasil menghipnotis. Kalian berdua dan merupakan public speaker, konsentrasinya ke seminar hipnotis guys. Sudah bersertifikat BNSP beliau. Jadi ya wajar kalau kita itu terhipnotis, terpengaruh, itu wajar guys, karena beliau adalah merupakan hipnoterapi ya, yang sudah bersertifikat BNSP. Jadi
jadi sudah diakui oleh negara, guys. Untuk memantau situasi keamanan, Mr. Roberto terus berjuang, masyarakat diperlukan jangan pernah mau dikalahkan sama keadaan dan jangan mendengarkan omongan orang-orang yang di sini semuanya. Karena Mr. Roberto adalah merupakan Black Panther sejati, memerangi kejahatan, mengusut virtual thief kebatilan. Kemarin teman-teman mengejek, menghina cucu CEO. Apa salahnya cucu CEO? Dia